Om Swastiastu. Anak-anak kelas 12 yang Bapak cintai, selamat bertemu kembali dengan Bapak Wayan Tusti Adnyana atau Pak Tusti dalam pelajaran seni budaya di kelas 12. Adapun video pembelajaran untuk hari ini, Bapak masih melanjutkan video pembelajaran tempo hari yang sudah Bapak share. Nah, sekarang tinggal Bapak melanjutkan ke materi berikutnya. Bapak ingatkan kembali bahwa dalam video pembelajaran ini materinya tentang karya seni musik kreasi. Dengan kompetisi dasar atau KD adalah memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Jadi Bapak ingatkan kembali, KD-nya adalah memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Jadi dari KD tersebut bisa kita pahami atau bisa kita simak apa yang akan menjadi tagihan dari KD ini. Dalam KD ini tentunya kita akan belajar tentang konsep, teori, dan teknik musik kreasi yang pada akhirnya kita akan berkreasi, membuat musik kontemporer atau membuat musik kreasi yang nanti akan menjadi tagihan dalam psikomotor dari KD ini. KD 3.1 psikomotornya adalah 4.1, yaitu mempresentasikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Nah, tagihan dari KD ini di samping nanti berupa evaluasi atau ulangan harian, untuk KD 4.2-nya anak-anak akan mempresentasikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer seperti yang Bapak sajikan dalam video minggu lalu maupun video kali ini. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah membicarakan apa itu karya seni musik kreasi, jenis-jenis musik kreasi yang ada di Indonesia, fungsi alat musik di dalam musik itu sendiri, termasuk juga fungsi musik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam video pembelajaran kali ini Bapak akan lanjutkan materinya, yaitu menganalisis musik kreasi tersebut. Untuk itu, mari kita ikuti share slide berikut ini. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan membicarakan tentang menganalisis musik kreasi berdasarkan makna, simbol, dan nilai estetis. Ya, maknanya kita akan membahas tentang makna dari musik kreasi itu sendiri, simbol yang digunakan dalam musik kreasi antara lain berupa notasi dan beberapa simbol unsur-unsur musik dan nilai estetisnya. Baiklah, untuk di awal kita akan membahas atau membicarakan tentang unsur-unsur pokok musik. Seperti yang anak-anak lihat di slide, unsur-unsur pokok musik itu adalah satu, melodi. Ya, melodi ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam musik itu sendiri, di mana melodi merupakan rangkaian tinggi dan rendahnya nada dalam musik. Jadi seorang komposer akan membuat suatu melodi atau sebuah melodi
yang menggambarkan tinggi dan rendahnya nada dalam musik tersebut. Unsur pokok yang nomor 2 adalah irama atau ritme. Irama atau ritme itu adalah merupakan panjang pendek, jeda atau diam, nada dalam musik yang bisa dimainkan secara rata, tidak rata, dan berulang-ulang. Nah, itu irama atau ritme, anak-anak. Nomor 3 adalah birama. Birama tersebut merupakan ayunan atau ketukan secara berulang yang teratur dalam waktu yang sama. Unsur yang nomor 4 adalah harmoni. Harmoni merupakan keselarasan paduan nada atau bunyi yang lebih dari satu yang dimainkan dalam musik. Apabila nada itu dimainkan lebih dari satu nada, akan menjalin sebuah harmoni. Ya, nanti di video pembelajaran selanjutnya akan ada tutorial tentang harmoni ini, di mana nada do, nada mi, nada sol misalnya, apabila kita mainkan secara bersama-sama akan membentuk sebuah harmoni, anak-anak. Yang sering kita sebut dengan suara 1, suara 2, suara 3. Itulah harmoni, anak-anak. Nomor 5 adalah tangga nada. Tangga nada merupakan urutan nada yang tersusun secara berjenjang yang membentuk sebuah tangga di dalam musik. Seperti yang Bapak ajarkan di kelas 11, bahwa tangga nada itu ada tangga nada diatonis, itu tangga nada yang terdiri dari 7 nada. Ada tangga nada pentatonis, itu tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Semua tentang itu juga akan terdapat dalam video-video pembelajaran yang sudah Bapak unggah di channel Bapak. Nomor 6, unsur dari musik tersebut adalah tempo. Jadi tempo ini merupakan hal yang sangat penting, anak-anak. Karena tempo itu merupakan cepat lambatnya musik dimainkan. Nomor 7 adalah dinamik. Dinamik merupakan keras lembutnya musik dimainkan. Tidak kalah pentingnya, anak-anak, karena dinamik itu menyangkut kapan musik itu dimainkan secara soft atau pelan, atau suaranya tidak terlalu keras, dan kapan musik itu dimainkan keras, keras lembutnya musik dimainkan. Nomor 8 adalah timbre. Timbre itu adalah warna suara, merupakan kualitas warna bunyi yang dimainkan. Jadi masing-masing sumber suara, alat musik maupun vokal manusia memiliki timbre atau warna suara tersendiri. Bapak contohkan nada keyboard. Apabila memainkan nada do, dan gitar sama-sama memainkan nada do, juga musik yang lain, seruling, saxophone misalnya, sama-sama do, tetapi masing-masing memiliki warna suara yang berbeda. Begitu pun juga kalian, vokal kalian atau vokal manusia akan memiliki ciri khas tersendiri atau warna suara tersendiri. Yang terakhir adalah ekspresi, ya anak. Jadi ekspresi ini sangat penting karena ekspresi ini merupakan ungkapan perasaan hati yang dituangkan pada saat memainkan musik. Ekspresi ini sangat umum dalam penampilan musik, anak-anak. Bahkan ekspresi juga menjadi bahan evaluasi atau penilaian apabila ada lomba-lomba yang menyangkut tentang lomba musik. Bapak lanjutkan, anak-anak, materinya. Nah, sekarang kita lanjut dengan bentuk penyajian musik. Nah, setelah musik itu ada, atau musik itu diciptakan, atau musik itu sudah siap, kita akan sajikan.
Jadi musik itu bisa disajikan secara tunggal. Nomor 2, penyajian musik secara kelompok. Nah, masing-masing dari penyajian musik ini juga ada pembagiannya. Nanti anak-anak bisa lihat di LKS atau buku paket yang sudah anak-anak miliki. Yang pertama adalah penyajian musik tunggal. Jadi penyajian musik tunggal meliputi vokal tunggal maupun instrumental tunggal. Jadi di dalam buku anak-anak disebutkan penyajian musik tunggal adalah bentuk penyajian musik yang menampilkan seseorang memainkan alat musik tertentu. Misalnya piano, biola, gitar. Jadi disajikan secara tunggal. Juga ini menyangkut tentang vokal anak-anak. Misalnya kita kenal adanya musik tunggal di piano misalnya, atau piano yang dimainkan secara tunggal, jadi tanpa vokal. Itu pun juga gitar tunggal, biola tunggal dan sebagainya. Baiklah anak-anak, yang nomor 2 adalah penyajian musik kelompok. Jadi penyajian musik kelompok merupakan penyajian musik yang dilakukan secara bersama-sama, baik dalam bentuk vokal maupun instrumental. Dalam buku paket atau LKS juga sudah dijelaskan di sana. Jadi penyajian musik yang dilakukan secara bersama-sama, baik vokal maupun instrumen, maupun campuran antara musik vokal dan instrumen itu sendiri. Nanti lebih lanjut anak-anak bisa pelajari atau bisa diteliti kembali dalam buku. Nah, pada akhirnya kita akan membicarakan tentang notasi musik. Kenapa notasi musik ini penting anak-anak? Karena notasi merupakan bahan untuk kita belajar lagu atau belajar musik. Ya, bagaimana seorang komposer akan menuangkan idenya dalam bentuk notasi, dalam bentuk partitur lagu. Jadi notasi musik itu adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menulis sebuah komposisi musik. Bentuk notasi musik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu notasi huruf, notasi angka, notasi balok. Semua notasi yang Bapak sebutkan tadi juga sudah ada dalam video pembelajaran yang sudah Bapak buat. Nanti akan Bapak tunjukkan atau akan Bapak berikan rekomendasi di mana anak-anak bisa mengakses apa itu notasi huruf, notasi angka, dan notasi balok anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan materinya anak-anak. Bapak akan lanjutkan tentang materi berikutnya, yaitu unsur-unsur pendukung musik. Ya, Bapak akan share ya anak-anak ke dalam slide berikut ini. Ya, dapat anak lihat. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur pendukung musik. Apa saja yang menjadi unsur pendukung dari musik tersebut? Yang pertama adalah tempo. Jadi tempo adalah kecepatan dan perubahan-perubahan kecepatan suatu lagu. Nah, di dalam tempo ini ada tanda-tanda tertentu.
di mana istilah-istilah itu diambil dari bahasa Latin atau juga terdapat dalam bahasa Itali. Jadi ada kategori, subkategori, dan keterangan anak-anak. Anak bisa lihat juga ini materinya dalam buku atau LKS. Yang pertama adalah kategori sangat lambat. Nah, apabila lagu itu ada tanda tempo berupa kata largo, di largo itu artinya luas atau grip, serius. Apabila ada tanda largo atau grip, jadi anak-anak memainkannya dengan sangat lambat dan sangat serius. Kategori berikutnya adalah lambat. Ini mungkin lebih cepat dari sangat lambat. Yang kalau sangat lambat itu lambat sekali. Nah, kalau lambat ada tanda lento, ada giuk. Jadi gemulai ringan, tidak tergesa-gesa, santai, atau sering disebut dengan slowly, musik slow. Kategori berikutnya adalah andante atau andante, berjalan dalam tempo orang yang berjalan. Ya, jadi lambatnya lebih cepat lagi dari lento atau adagio, anak-anak. Nah, sekarang ada tempo sedang, moderato, andantino. Moderato sedikit seperti andante, bahkan lebih cepat. Nah, jadi temponya sedang, anak-anak. Biasanya tempo sedang kita sering mainkan dalam atau sering kita nyanyikan di sekolah dalam aktivitas upacara bendera, yaitu Mars Semerti. Itu temponya andante, anak-anak. Sekarang temponya agak cepat, istilahnya adalah allegretto. Jadi agak hidup, tidak secepat allegro, jadi agak cepat dia. Nah, sekarang cepat, allegro. Nah, gembira, ceria, dan hidup. Anak-anak, allegretto itu agak cepat, tapi kalau allegro itu cepat. Nah, setelah cepat ada sangat cepat. Itu namanya allegro molto. Jadi sangat hidup, anak. Bisa anak-anak pelajari nanti di LKS atau buku yang dimiliki. Nah, sekarang Bapak lanjutkan dengan tanda dinamika. Jadi dinamika ini adalah tanda untuk memainkan volume nada secara nyaring atau lembut. Nah, juga ada tingkat volume, ada istilah, ada simbolnya, anak-anak. Jadi sangat lemah itu istilahnya adalah pianismo, simbolnya adalah PP, PP kecil, anak-anak. Apabila anak-anak menemukan tanda PP di dalam partitur musik, itu artinya musik atau lagu dimainkan sangat lemah. Selanjutnya lemah, jadi istilahnya adalah piano, simbolnya adalah P saja. Jadi apabila kita menemukan tanda P dalam partitur lagu, kita mainkan lagu tersebut dengan atau dalam situasi atau suara yang lemah. Agak lemah, mezzo piano, jadi simbolnya MP. Agak kuat, mezzo forte. Nah, kebalikan dari lemah ini adalah kuat, jadi forte. Kalau agak kuat, mezzo forte, MF. Kuat, forte, F. Jadi kuat, forte. Apabila anak menemukan simbol F, itu artinya forte, lagu itu dinyanyikan dengan kuat. Sangat kuat, fortissimo. Simbolnya FT. Berangsur menguat, crescendo. Apabila anak-anak menemukan tanda crescendo yang simbolnya secara nyata yaitu tanda lebih kecil, anak-anak. Tanda lebih kecil
Apabila kita menemukan tanda itu, lagu itu dinyanyikan semakin lama semakin keras atau semakin kuat. Berikutnya berangsur melemah, bukan berangsur, Bapak perbaiki ini ya. Ini seharusnya berangsur melemah, decrescendo. Jadi itu tandanya seperti tanda lebih kecil anak-anak. Jadi lebih kecil. Jadi apabila kita menemukan tanda itu, kita mainkan lagu itu dari keras ke lemah. Nah, kita ikuti tanda dinamika berikutnya, tekanan mendadak atau aksen sforzando. Jadi istilahnya SF atau forcet. Jadi biasanya kita beri tekanan pada bagian lagu tersebut. Itu dinamika anak-anak. Selanjutnya gaya. Jadi gaya musik mengacu pada cara penyajian model lagu. Beberapa bentuk gaya musik sebagai berikut anak-anak. Yang pertama adalah staccato. Jadi merupakan gaya musik dengan cara memainkan atau menyanyikan terputus-putus. Itu namanya gaya staccato. Misalnya anak-anak menyanyikan nada do, re, mi, fa, sol. Kalau kita nyanyikan secara staccato, do, re, mi, fa, sol, itu contoh dan sebagainya. Nomor 2 adalah legato. Cara menyanyikan atau memainkan dengan menyambung tidak sampai terputus. Nah, nanti akan kita praktekkan dalam lagu apa terdapat tanda legato tersebut. Nomor 3 adalah sforzando atau bertekan. Jadi kita menyanyikan lagu ini penuh dengan tekanan atau hentakan. Biasanya sforzando terdapat pada lagu-lagu yang memberikan motivasi atau memberikan semangat. Nilai estetis karya musik juga dapat dianalisis melalui bentuk penyajiannya, baik secara tunggal maupun secara kelompok. Nah, nilai estetis itu adalah nilai keindahan. Nah, sekarang bentuk penyajian. Kalau tadi unsur-unsur pendukung musik, nah sekarang bentuk penyajian. Nah, tadi sudah Pak bicarakan di slide yang tadi bahwa bentuk penyajian musik itu dapat disajikan secara tunggal. Penyajian musik tunggal meliputi vokal tunggal maupun instrumen tunggal. Nilai bentuk penyajian musik tunggal meliputi suara penyanyi dan penampilan penyanyi di atas panggung. Sedangkan penyajian musik kelompok, yaitu penampilan musik secara berkelompok, merupakan penyajian musik yang dilakukan secara bersama-sama, baik dalam bentuk musik vokal, musik instrumental, maupun campuran dari musik vokal dan instrumental tersebut. Nah, notasi angka dan huruf apabila Bapak saya ajarkan seperti ini ya anak-anak. Jadi notasi angkanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di do tinggi, re tinggi. Ini nadanya dibaca seperti itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Ini nada tinggi. Ditandai dengan tanda titik di atas. Asalkan notasi hurufnya C, D, E, F, G, A, B, C. Ini tangga nada mayor atau natural. Apabila disejajarkan, jadi do-nya sama dengan C, re sama dengan D, dan seterusnya. Jadi notasi huruf ini sudah baku anak-anak. C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi Pak ulangi, C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, untuk not balok tadi kita membicarakan tentang not angka dan not huruf. Untuk not balok nanti Bapak beri rekomendasi karena semua itu sudah ada di channelnya Bapak sendiri.
Baiklah anak-anak, dalam video pembelajaran kedua, Bapak akhiri video ini. Kita sudah membicarakan tentang unsur-unsur musik, ya, karena pada intinya kita menganalisis musik kreasi itu. Kita sudah bicara tentang unsur-unsur pokok musik, unsur-unsur pendukung musik, penyajian musik, dan notasi musik. Demikianlah anak-anak, semoga video ini bermanfaat bagi kita pada saat pandemi. Jadi pembelajaran tatap muka tidak bisa kita lakukan. Jadi mudah-mudahan dengan video ini anak-anak merasa terbantu, anak-anak merasa terbimbing untuk mempelajari musik kreasi. Demikian anak-anak, video ini Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.